Cina itu makmur saat ini karena Amerika waktu kunjungan daripada Lim Xiaoping pada tahun 1982 bertemu dengan Ronald Reagan. Boleh saya tambahkan, Pak Paul? Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi berkait dengan perang di Timur Tengah, Pak, ya, di mana ya kita harus akuin, memang Amerika ada keterlibatan, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dan peristiwa Yom Kippur, di mana Amerika memang di belakang daripada kekuatan ini juga, cuman dia tidak mengintervensi langsung. Dan itu juga adalah serangan mendadak daripada Israel, di mana mereka melihat kalau mereka terlambat 1-2 hari, negara-negara Arab yang jumlahnya hampir 1 juta lawan dengan penduduk Israel pada waktu itu yang mungkin cuma sekitar 1,5 juta, Pak. Memang itu ya bisa kolaps, tapi itulah Israel ya, di samping ya kita akui bahwa mereka itu ya negara yang diberkatin. Tapi kaitannya Amerika memang berpengaruh dimanapun, dan kembali lagi Cina itu makmur saat ini karena Amerika waktu kunjungan daripada Lim Xiaoping pada tahun 1982 bertemu dengan Ronald Reagan. Nah, negara ini ingin membangkitkan kemakmuran dari negara, meskipun nanti belakangan mereka rebel atau melawan negara ini, tetapi itulah tujuan dari negara ini juga. Maka Cina itu bisa kita lihat bahwa mereka lebih banyak orang-orang yang jutawan daripada Amerika itu sendiri, karena mereka sudah menikmati bagaimana negara liberal yang memberikan mereka kemakmuran. Cuman ideologi mereka tetap pakai sebagai tatanan mereka ya komunis, tapi sebenarnya mereka itu bukan lagi komunis yang kayak dulu itu yang ingin mempengaruhi dengan kemiskinan. Sekarang mereka luar biasa kemajuan, bahkan mereka juga sanggup untuk mencuri teknologi-teknologi tinggi Amerika. Mereka mengirim orang-orang mereka dalam kemakmurannya untuk datang di Amerika. Bahkan mereka ada salah satu cara yang mereka lakukan, ibu-ibu yang hamil dikirim ke Amerika untuk melahirkan di sini. Karena Amerika ini adalah negara yang paling hebat. Meskipun mereka bukan penduduk Amerika, tapi kalau anak mereka lahir di sini, automatically American citizen. Inilah hebatnya negara ini. Sehingga mereka memakai ini sebagai sesuatu tujuan-tujuan untuk makin banyak mereka berada di Amerika, makin banyak mereka untuk mengambil teknologi dan juga pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ya saya melihat bahwa ya memang peran Amerika itu ada di mana-mana. Demikian juga zaman Soeharto. Jatuhnya komunis karena ya campur tangan CIA. Tetapi Indonesia makmur sejak zaman Soeharto. Andai kata anak-anaknya dan kroni-kroninya tidak mencuri uang-uang yang didapatkan karena kejayaan daripada finansial, ini Indonesia itu pasti jauh lebih hebat. Kita nggak perlu lagi ngutang-ngutang ke luar negeri. Jadi kita harus mengakui bahwa peran Amerika berbeda dengan peran-peran komunis. Dan tentunya negara yang besar ingin ada pengaruh ke dunia, itu ya sudah human nature, Pak. Dan negara juga berlaku demikian. Cuman tidak ada yang bisa menandingi. Kemarin ada penjelasan bahwa bukan karena Amerika, Uni Soviet bubar ideologinya. Ini karena Amerika, Pak. Karena pada waktu zaman yang sebelum Gorbachev, itu keadaan ekonomi di Rusia sangat parah. Sehingga Ronald Reagan dengan bargain politik ekonominya, dia menyatakan untuk membantu Rusia, di mana militernya udah nggak dibayar selama beberapa bulan. Dikucurkan uang 6 billion dolar pada waktu itu, di mana masih sangat berharga dolar Amerika. Jadi ya untuk mensupport ekonomi mereka, sehingga mereka merubah ideologi yang nggak bisa lagi ini kalau dipertahankan dengan cara-cara komunis yang ada. Demikian juga waktu Jim Clinton yang sebenarnya memberi leluasa kepada Cina untuk membuka dagang marketing. Jadi ini berkaitan semua dengan
profit apa yang didapatkan oleh negara-negara tertentu. Tapi sumbernya dari Amerika, Pak. Kita tidak mengada-ngada, tetapi coba ikutin sejarah daripada perkembangan. Cina, waktu zamannya Clinton, dibukalah itu yang dibilang free trade. Jadi semuanya. Tapi diambil suatu keuntungan oleh Cina di mana mereka tidak membayar pajak yang seharusnya ke Amerika. Oleh sebab itu, zaman Trump dia melihat, wah ini Amerika yang dirugikan, ya mereka yang paling hebat bertumbuhnya ekonomi karena tidak dikenakan pajak dari trade-trade yang ada. Karena kebanyakan produk-produk di dunia ini, termasuk di Amerika, kita bisa buktikan made in China. Dan orang akan lebih condong untuk membeli barang Cina karena jauh lebih murah, meskipun kualitas tentunya tidak sama dengan kualitas daripada Eropa dan Amerika. Cuman kalau untuk keperluan-keperluan biasa, orang akan condong, wah toh ini tidak terlalu signifikan untuk kita, wah, seperti mobil misalnya atau pesawat, itu nggak ada lah ya. Kalau Amerika memang menciptakan sesuatu untuk quality yang bagus. Jadi itu sebagai tambahan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.